Dari Sauban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berkata, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan sebesar gunung timah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Sauban berkata, wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak mengetahuinya. Beliau pun bersabda, adapun mereka adalah mereka saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan beribadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang jika bersendirian mereka melakukan kemaksiatan dan melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 445 disahihkan oleh Syekh Albani rahimahumullah dalam Syahih Ibnu Majah. Berkata Syekh Shalih Fauzan Hafizullah, seorang mukmin hendaknya bertakwa kepada Allah secara zahir dan batin. Bertakwa kepada Allah di jalan dan bertakwa kepada Allah di rumah. Bertakwa dimanapun dia berada. Bertakwa kepada Allah di waktu siang dan bertakwa kepada Allah di waktu malam. Bertakwa di waktu terang dan bertakwa di waktu gelap. Karena sesungguhnya dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sesuatu apapun akan tersembunyi baginya. Bukanlah yang dimaukan bagi seorang insan menjauhi kemaksiatan itu ketika di waktu yang terbuka saja, namun ketika dia di waktu yang sepi sendiri terdapat toleransi untuk bermaksiat. Tidak, perkara yang haram tetap haram bagaimanapun keadaannya. Rabb adalah Rabb Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memperhatikan setiap kejadian yang zahir dan yang batin. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun usaha kalian untuk menyembunyikan kemaksiatan, ketahuilah niscaya hal tersebut tidak akan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, di antara tanda riya adalah seorang suka bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi ketika tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Namun dia menampakkan rasa takut kepada Allah ketika berada di hadapan orang lain. Maimun bin Mihram rahimahumullah berkata, siapa yang melakukan keburukan secara sembunyi-sembunyi, maka hendaklah dia bertobat secara sembunyi-sembunyi pula. Dan siapa yang melakukan keburukan secara terang-terangan, maka hendaklah dia bertobat secara terang-terangan pula. Karena sesungguhnya manusia suka mencela dan berat untuk memaafkan, sedangkan Allah suka mengampuni dan tidak suka mencela. Allah selalu memantau orang-orang yang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Quran Surah Al-Fajr ayat 14. Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahumullah menjelaskan, yaitu mengawasi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Dia akan memberikannya sebentar, dia akan membiarkannya sebentar,
lalu setelah itu mengazabnya sebagai azab yang maha perkasa lagi maha kuasa. Asy-Syaikh Dr. Muhammad Ghalib Hafizullah berkata, dosa-dosa ketika sendirian merupakan sebab besar kejatuhan dan berbalik arah menjauh dari Allah. Dan Allah berfirman, mereka mampu bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak akan mampu bersembunyi dari Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 104. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kami rahasiakan dan yang kami tampakkan, serta dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya dibandingkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.